Kita lanjutkan pelajaran kita kali ini. Kita akan pelajari tentang sirkulasi pada manusia. Setelah kita tadi membahas tentang konsep yang akan kita laksanakan, akan kita pelajari di bab ini. Kita sekarang memulai dengan materi pertama tentang peredaran darah pada manusia. Setiap saat dalam tubuh manusia terjadi proses sirkulasi berbagai macam zat yang dibutuhkan tubuh. Diperlukan media pengatur, mengantar, dan alat-alat yang berperan dalam sirkulasi untuk melakukan proses ini. Media dan alat-alat ini bekerja bersama-sama membentuk suatu derica yang dikenal dengan derica sirkulasi darah. Dalam proses kelangsungan hidupnya, manusia memerlukan makanan dan oksigen untuk melangsungkan metabolisme. Proses metabolisme selain menghasilkan zat-zat yang berguna, juga menghasilkan sampah atau zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh. Bahan-bahan yang diperlukan tubuh seperti makanan, oksigen, hasil metabolisme, dan sisanya diangkut dan diedarkan di dalam tubuh melalui sistem peredaran darah. Hasil pencernaan makanan dan oksigen diangkut dan diedarkan oleh darah ke seluruh jaringan tubuh. Sementara sisa-sisa metabolisme diangkut oleh darah dari seluruh jaringan tubuh menuju organ-organ pembuangan. Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Pada manusia berupa sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Berikut beberapa fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. A. Mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari seluruh sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. B. Mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sistem metabolisme ke ginjal untuk dibuang. C. Mengangkut hormon. D. Mengangkut sistem kekebalan tubuh, dan yang E. mengantar suhu tubuh. Darah tidak bisa mengalir dengan sendirinya ke seluruh tubuh. Dibutuhkan sebuah mesin pemompa agar darah dapat mengalir dalam tubuh. Organ tersebut adalah jantung. Darah yang terdapat di dalam tubuh akan tetap terus berada di dalam pembuluh-pembuluh darah, yaitu pada pembuluh besar dan pembuluh kecil. Kita bahas pertama, yaitu jantung. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru. Di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri, jantung dilapisi oleh perikardium yang mengandung cairan perikardia. Perikardium berfungsi untuk melindungi jantung agar tidak terluka karena bergesekan ketika bergetar. Ini adalah gambar jantung, anatomi jantung, di mana di sini ada yang namanya aorta, kemudian pembuluh darah balik kafah atas, kemudian ada pengantuk pulmoner, ini pengantuknya. Kemudian di sini ada katup tricus pahit. Kemudian ini ada serambi kanan. Kemudian ada pembuluh darah balik kafah bawah. Kemudian di sini ada balik kanan, kiri kanan. Kemudian di sini ada otot papiler. Kemudian ada arteri koroner. Ada bilik kiri. Kemudian ada katup aorta, ada katup mitral, ada serambi kiri, ada arteri pulmonalia. Nah, inilah ada gambar dari
jantung. Kemudian struktur jantung bersusun ada 3 lapisan, yaitu perikardium, pembungkus luar, myokardium, otot jantung, dan endokardium, pembatas ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang pertama, arterium atau serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh mengandung CO2, darah kotor. Arterium serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru banyak mengandung O2, darah bersih. Yang ketiga, ventrikel atau bilik kanan berfungsi menerima darah dari serambi kanan kemudian dipompa ke paru-paru. Yang ketiga, ventrikel atau bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Antara bilik kanan dan serambi kanan terdapat katup valvula tricupidaris yang berfungsi mencegah agar darah dari bilik kanan tidak kembali ke serambi kanan. Antara bilik kiri dan serambi kiri terdapat katup valvula bicuspidaris yang berfungsi mencegah agar darah dan bilik kiri tidak kembali ke serambi kiri. Mekanisme kerja jantung. Jika serambi jantung mengembang, darah dari seluruh tubuh dan paru-paru masuk ke serambi. Kemudian darah dari serambi jantung menguncup dan darah masuk ke dalam bilik. Apabila bilik menguncup, maka darah dipompa menuju ke seluruh tubuh dan paru-paru. Tekanan darah dan denyut jantung. Otot jantung mempunyai kekuatan untuk berdenyut sendiri secara terus-menerus. Sebuah sistem terintegrasi yang berada di dalam jantung mengawali denyutan dan merangsang ruang-ruang pada jantung secara sistematis. Impuls menyebar ke semua bagian arterium dan ke simbol arterioventrikel. Kemudian dorongan akan dilanjutkan ke otot ventrikel melalui serabut Purkinje. Hal ini berjalan cepat supaya kontraksi ventrikel merasa pada apeks jantung dan menyebar bersama cepat ke arah pangkal arteri besar yang meninggalkan jantung. Tekanan darah adalah ukuran seberapa kuatnya jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Inilah bagaimana proses pengukuran denyut jantung atau tensi, di mana di situ akan dihitung letak di mana tekanan sistolik dan tekanan diastolik. Kemudian ini ada pembuluh darah dan lain sebagainya. Untuk sementara itu dulu, masih banyak yang akan dibahas. Terima kasih dan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.